Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wat-tadhakkura wat-tadhkir wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a'i ilal huda wad-dilalati 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Saya hormati dan saya muliakan para habaib, para asatid, jajaran takmir Musalla Al-Hikmah, tokoh masyarakat, Bapak Ali selaku Ketua RT, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai di dalam pembahasan ketaatan hati, yaitu wa husnul dhanni wa ta'zimu sya'airillah wa syukru ala ni'amillahi kal islami wa ta'ati wa sairin ni'am. Yang pertama yaitu husnudzan. Sudah dibahas dulu di dalam pembahasan maksiatnya hati, yaitu su'udzan billah wa bi khalqillah, berburuk sangka kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Maka kalau su'udzan itu adalah berburuk sangka adalah maksiatnya hati, maka lawannya yaitu husnudzan adalah ketaatan hati. Sudah kita bahas dahulu bahayanya su'udzan, berburuk sangka, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dalam ayat Al-Quran, wajtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Hindari kebanyakan dari prasangka, sebab sebagian dari prasangka adalah berbuah dosa. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna husnadh dhanni billahi min husnil ibadah. Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang sempurna, termasuk ibadah yang terbaik. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Orang mau berbaik sangka kepada Allah kalau dia dalam kondisi nikmat, enak-enak aja.
Tapi masalahnya ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bisakah dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Disitulah letak menjadi husnudzon itu ketaatan untuk hati kita. Dan husnudzon, sebagian riwayat menyebutkan dua perkara tidak ada yang di atasnya kebaikan daripada dua perkara tersebut, yaitu husnudzan billah wa husnudzanni bi ibadillah, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam haditsul qudsi, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Allah mengatakan, aku itu tergantung bagaimana cara berprasangkanya hambaku terhadap diriku. Andai dia berprasangka baik terhadapku, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Siapa yang berprasangka buruk kepada Allah, ya dia akan mendapatkan apa yang dia sangka. Orang yang sudah terjerumus dalam kemaksiatan, kelalaian, terkadang dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang sudah keterlaluan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang sudah melewati batas, sudah membuang-buang kesempatan ibadah kepada Allah, lalai jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sedosa. Dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa kalau bentuknya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain dosa syirik, semuanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, maka dari itu kita walaupun sudah banyak maksiat kita kepada Allah, miliki rasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni dosa kita, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia putus asa, suudzon kepada Allah, percuma sudah, nggak mungkin Allah akan mengampuni dosa saya, yang nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita punya hajat, kepingin hajat kita terkabulkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan yakini doa kalian akan diijabahi oleh Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan aku ijabahi. Tapi kok kadang kita doa nggak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasa percuma saya doa nggak diijabahi. Ya nggak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kita nggak dapat apa yang kita panjatkan kepada Allah, bukan berarti Allah nggak mengijabahi. Hanya Allah kepingin
melihat seberapa besar kesungguhan dia kepada kesungguhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, atau Allah ingin meletakkan pemberian itu di waktu dan momen yang lebih tepat. Karena itu kita harus selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan husnudzan itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, wa ta'zimu sya'airillah. Termasuk ketaatan hati mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara macam syiar agama Allah yaitu tempat-tempat yang di dalamnya dibina agama, seperti masjid. Masjid itu syiar agama Allah. Digunakan untuk apa? Untuk sholat 5 waktu. Digunakan untuk apa? Untuk majalisul ilmi, majelis ilmu. Dulu sahabat Nabi itu belajar dengan Nabi di masjid. Belajarnya, mondoknya itu di masjid. Yang mondok Ashabus Suffah. Mereka kurang lebih 70 orang mondok ke Nabi, tinggalnya di masjid. Tinggalnya di masjid, belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin Ashabus Suffah Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr. Beliau itu masuk Islam tahun ke-7. Tapi ketika mondoknya ke Nabi, dalam waktu hanya 3 tahun, fokus hanya belajar ilmu, nggak melakukan apapun. Nggak ada pekerjaan A, pekerjaan B, nggak ada. Fokus hanya mencari ilmu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 tahun beliau menjadi sahabat yang terbanyak dalam meriwayatkan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid harus kita syiarkan. Ngapunten, kadang-kadang ini kita bingung. Sholatnya kan mestinya di masjid, tapi kita sholat dewe-dewe di omai. Lah terus syiarnya masjid apa? Kalau hanya bangunan, megah-megahan bangunan, semegah apapun masjid ya kalah karo bangunannya orang-orang kafir. Bangunannya orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Beberapa waktu lalu ya viral, seorang artis bangun rumahnya selama 6 tahun dengan menghabiskan dana 60 miliar. Wah yopo, urip wong 3 wong 4 tek 60 miliar iki opo mae. Terus kate dibanding no masjid ambek iku. Insyaallah sak Mojosari gak ono masjid kaya entek 60 miliar. Sak miliar iku wis akeh, wis wapi. Ya. Lah begitulah. Jangan hanya sekedar bangunan. Syiarnya masjid itu digunakan untuk sholat, untuk ilmu. Makanya terkadang kita itu merasa wis cukup, ojo kakean bangun masjid maneng, musola maneng. Itu yang ada dipenuhi. Iki wis masjidnya sholat subuh sak sof, bangun musola cedeki masjid, terpecah jadi 2. Asine sak sof full dadi sak sof kali separuh nang musola. Marang ngono bangun maneng musola maneng. Wis akhire masjid gawedhe isine mek imam siji makmume 2. Loh, dulu kalau bisa kita perhatikan, kenapa kok ada masjid, ada musola? Orang yang biasa jamaah nang masjid tapi gak bisa jamaah ke masjid itu merasa berat sholat ijenan di oma. Apalagi yang mereka sudah tua, susah untuk berangkat ke masjid kejauhan, sehingga dibuatkan musola meringankan ini loh, sing wis sepuh-sepuh sing gak kuat melaku atau diringankan dengan adanya musola itu. Lah sing nom-noman ya aja nang musola, nang masjid. Yang masih kuat ke masjid. Itu lebih utama untuk dimuliakan, itu syiarnya.
Kemudian Safa, Marwah itu syiar agama Allah. Para rasul, para ulama, para aulia, orang-orang wali, orang-orang soleh itu syiar. Syiar. Lah kita harus mengagungkan syiar agama itu. Jangan sampai nanti masjid, tempat yang mestinya disiarkan dengan agama, wah masya Allah, di masjid yang dibahas ilmu tapi sama ngerokok. Lu kan makro. Ya kalau memang rokok itu hanya sekedar makro menurut doai, coba rokok ono di istana negara, diusir enggak? Lah masjid itu baitullah, lebih dari istana negara. Jangan dilihat walah masjid kini ay, masjid kini ay. Lu jangan dilihat masjid mananya, walaupun masjid sana sini, masjid itu adalah baitullah yang harus dimuliakan, dihormati, diagungkan. Jangan sampai di situ dikotori, dilakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak pantas dilakukan di dalam masjid. Kemudian yang ketiga, wasyukru ala ni'amillah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah disinggung bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, niscaya kita nggak akan mampu untuk menghitungnya. Nggak ada waktu sudah untuk menghitungnya. Sehingga puncaknya orang yang bersyukur atas kenikmatan Allah itu ketika dia mengetahui dirinya tidak mampu untuk bersyukur dengan sebenar-benarnya. Dia menyadari bahwa dirinya tidak mampu untuk mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha bersyukur, tapi dengan dia merasa bahwa saya nggak bisa mensyukuri nikmat Allah, itulah puncaknya bersyukur. Wa qalilun min ibadiyah syakur, dan sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Nikmat Allah yang besar ataupun kecil, semua harus kita syukuri. Seperti yang besar kal Islam, kita harus bersyukur bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang beriman. Ketaatan, kita bisa hadir di tempat ini, mendengarkan ilmu, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenikmatan dari Allah, kita harus bersyukur. Lah sedangkan maknanya syukur itu menggunakan anggota tubuh, kenikmatan itu untuk ibadah kepada Allah. Lah dikasih kesempatan ibadah itu nikmat lagi, terus bagaimana kita akan mensyukurinya? Ya sudah, sampai di batas itulah kita mengakui bahwa kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibrahim bin Adham, beliau berkata, man asbaha lazimahu syukur arba'ati asya. Orang yang hidup di waktu pagi, kita ini kalau bangun subuh, bangun subuh atau sebelum subuh bangun, kita memiliki kewajiban untuk bersyukur tentang 4 hal. Yang pertama yaitu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minin wa lam yaj'alni dhallan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang menyinari hatiku dengan cahaya petunjuk dan menjadikan aku termasuk dari orang-orang yang beriman dan tidak menjadikan aku orang yang tersesat. Kita bangun, baca doanya, tidur, saya hafal kan nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, turu maneh soalnya.
Angi maca bismika Allahumma ahya bismika amut itu rumaning. Apa doa tangi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tangi maca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu pertama syukur yang kita ucapkan. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah membuat aku mati, dan kembali kepada dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihissalam, beliau itu kalimullah. Ketika mengetahui keistimewaan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa kalimullah ulul azmi, mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad, doa Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Lalu dalam riwayat yang lain, ij'alni min ummati Ahmad, ya Allah jadikan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak minta loh, kita dilahirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Wus, kenikmatan yang besar, luar biasa. Selain kita beriman, kita dikasih kesempatan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Itu kenikmatan yang luar biasa. Karena itu pernah Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani wa amanabi, summa tuba man lam yarani wa amanabi. Beruntung orang yang berjumpa dengan aku, dia beriman kepadaku, untung. Para sahabat Nabi untung. Lihat Abu Jahal nggak beriman, rugi. Bertemu dengan Nabi, rugi, nggak beriman. Yang lebih beruntung lagi, nggak ketemu Nabi tapi beriman kepada Nabi. Oh, sangat untung ini. Nah itu kita, dan kita pernah dirindukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita ada, Nabi sudah merindukan kita. Wa syauqa ala ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawab sahabat Nabi, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? La bal antum ashabi, kalian itu bukan saudara tapi para sahabatku. Terus siapa? Mereka orang-orang yang nanti datang, mereka tidak bertemu denganku tapi mereka beriman kepadaku. Kita bersyukur, bangun tidur dijadikan umatnya Nabi Muhammad, kita harus selalu bersyukur. Yang ketiga, mengucapkan alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan rizkiku bukan di tangan selainnya. Rizkiku hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan kadang mikire, sing gaji aku bosku, berarti kaya bosnya sing rozak. Nah ini yang ngasih rizki seperti bosnya. Padahal mau itu bos, mau itu pejabat, mau itu presiden, siapapun dia, ketika dia memberikan sesuatu kepada kita, mereka itu hukumnya wasilah, perantara. Ya kan tidak mungkin Allah moro-moro datang ngasih kepada kita duit ini. Sopo ditemoni pangeran ini, sopo kita ini ya. Gak ada pantas-pantasnya hamba seperti kita ini menerima langsung dari Allah lewat perantara. Artinya kita bersyukur bahwa kita masih punya keyakinan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Gak usah khawatir, bensin larang gak usah bingung, beras munda gak usah bingung, pokoknya duit isi ono. Duit wis gak ono baru ya aja bingung. Gak mati
Kalau wis waktune mati berarti gak ono rezeki. Kemudian yang keempat mengatakan alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Bersyukur kepada Allah atas ditutupnya kekurangan dan aib kita, gak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau andai satu sama lain di antara kita tahu kekurangan, insya Allah gak ono sing gelem hadir nang majelis. Manusia sehebat apa dia? Kalau bukan Rasul, kalau bukan para aulia yang dijaga oleh Allah, mereka pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan yang malu ketika diketahui orang lain. Tapi Allah tutup, Allah nggak bongkar. Kalau Allah bongkar, ada orang meninggal nggak ada yang mau ngubur, wis opo ae wis sing mati, gak ngira ono sing ngubur apa. Waduh, parah wong iki, aduh parah orang ini. Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman, Sayyidina Hudzaifah itu dikenal dengan sahibu sirri Rasulillah, orang yang memiliki rahasia yang disimpan oleh Rasulullah, sahabat khusus ini. Lah beliau itu memiliki keistimewaan bisa melihat tanda-tanda orang munafik dan gak pernah meleset jitu. Suatu saat ada orang meninggal di masa kepemimpinan Sayyidina Umar. Ada orang meninggal, Sayyidina Hudzaifah itu gak hadir, maka Sayyidina Umar gak ikut sholat jenazah. Kenapa? Karena Sayyidina Hudzaifah gak hadir. Jadi Sayyidina Umar titene teko Sayyidina Hudzaifah, doa Sayyidina Hudzaifah hadir berarti aman orang ini. Tapi yang gak dibongkar ya sama Sayyidina, oh ini munafik, enggak. Itu aib yang ditutup oleh Allah untuk orang tersebut, beliau nggak bongkar. Tapi karena Sayyidina Umar cerdas, tahu bahwa ini orang mengenal tanda-tanda orang munafik. Bahkan Sayyidina Umar pernah tanya untuk dirinya sendiri, apakah di dalam diriku ada tanda nifak? Dan dijawab oleh Sayyidina Hudzaifah, nggak ada. Artinya gini loh, kita ini punya kekurangan, punya kesalahan, tapi kita ditutup oleh Allah. Makanya kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Allah. Aib kita tidak dibongkar, tapi bukan hanya terus aibnya nggak dibongkar terus tenang-tenangan, enggak. Ayo, kekurangan kita itu dikurangi, diminimalisir, dihabiskan, sehingga kita tidak punya kekurangan di hadapan Allah. Dan kita nggak perlu malu ketika kita sudah nggak punya kekurangan apapun. Ketika tahu orang bagaimana luar dalam kita, kita nggak bingung. Karena apa? Sudah nggak ada kekurangan yang ada pada diri kita. Tapi kita harus selalu merasa masih punya kekurangan untuk memperbaiki diri kita. Alhasil, bersyukur kepada Allah itu sangat amatlah penting. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kita hanya menyembah kepada Allah, ya mau nggak mau kita harus mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah, semampu kita mensyukurinya. Kita diberikan waktu oleh Allah luang, gunakan untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, untuk bersalawat kepada Nabi SAW, untuk menuntut ilmu, mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya rezeki halal, sedekah, bantu fuqara wal masakin, perhatikan tetangga kanan kiri kita. Ada kelebihan harta, kita bisa berangkat umrah, berangkat haji, lakukan, syukuri apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukuri. Sehat, jangan dibuat ke diskotik,
Jangan dibuat untuk berfoya-foya, menghabiskan, menghamburkan sesuatu yang tidak manfaat. Kayak ndelok konser, kayak dangdutan, jangan. Itu tetangga kita fuqara al masakin yang belum nggak bisa makan, jangan dianggap tetangga itu kampung itu, kampung tonggo, nggak diperhatikan. Semua apapun yang kita miliki dari lebihnya rezeki, gunakan untuk taat kepada Allah. Terlebih kita akan masuk di bulan Agustus ya, kenikmatan yang sangat luar biasa untuk negeri Indonesia. Dengan diberikan oleh Allah kemerdekaan, maka harus disyukuri ya, syukurnya dengan bersyukur pertama dengan para pejuang, mendoakan mereka khususnya yang muslimin, didoakan diampuni oleh Allah dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterima amal ibadahnya. Karena berkat mereka loh kita bisa hadir seperti ini, berkat mereka kita bisa ngaji, bisa bersolawat. Kita bisa bayangkan zaman penjajah dulu betapa susahnya orang untuk mau menuntut ilmu, mau belajar ilmu, mau hadir majelis seperti ini susah. Tapi diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perjuangan mereka. Nah, jangan disia-siakan dengan lalai bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya kenikmatan kalau disalahgunakan ya ancaman. Kita sudah sering mendengarkan ayat Al-Quran tentang hal tersebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah, kalau kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kalian, maka Allah akan menambah kenikmatannya. Kalau mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka Allah memiliki azab yang sangat pedih. Karena itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala langgengkan segala nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmatul Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat wal afiat zahir wal batin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.